Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman semuanya, jadi ini adalah game space yang saya rangkum jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri sama percobaan saya sendiri ya teman-teman. Dan untuk game space itu sendiri itu dikhususkan bagi Oppo maupun Realme teman-teman. Jadi misalkan kalian pakai handphone selain Oppo sama Realme, itu kebanyakan emang nggak bisa atau nggak support ya, karena emang nggak terkhusus di situ. Oke, nah kali ini saya menggunakan handphone yang Android masih 10. Kita bisa cek masuk di tentang ponsel seperti ini, ColorOS 7.1 Android 10 di Oppo A9 2020. Oke, untuk game space yang pertama yaitu game space versi 2 teman-teman. Jadi untuk versi 2 itu sendiri itu udah ini ya, animasinya pokoknya udah jalan lah. Oke, kita langsung bahas aja seperti ini. Nah, di depan kalian kita bisa klik seperti ini, klik info aplikasi teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri game space versi 2.0. Kita bisa klik buka seperti ini. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian pertama kali itu nanti ada persetujuan, kemudian ada seperti animasi pembuka dan akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah beberapa game yang sudah terinstall di handphone saya, kemudian akan terintegrasi secara otomatis itu di game space. Oke, jadi tampilannya ini masih sederhana banget teman-teman yang di game space versi 2.0. Kita bisa klik titik 2 yang ada di pojok kanan atas, klik pengaturan, kita akan lihat di sini ada kelola game saya. Jadi untuk jumlah total gamenya, kemudian sembunyikan icon di game, sembunyikan icon game di layar depan, kemudian ada game asisten. Oke, kemudian untuk yang di bawahnya di sini untuk icon atau indikator itu ada sisa baterai sama kekuatan sinyal. Dan di pojok kiri seperti ini adalah mode teman-teman. Jadi tampilannya simple seperti itu, ada mode kompetisi, mode seimbang sama mode hemat baterai. Jadi kalau kalian misalkan pengen pilih mode kompetisi atau mode yang high, kalian klik aja seperti itu. Kemudian di sini untuk yang di kanan itu ada blokir notifikasi teman-teman. Misalkan kalian nggak pengen terganggu pada waktu main game. Di sini ada blokir notifikasi, tolak panggilan, blokir panggilan, dan izinkan panggilan dan notifikasi. Intinya agar kalian nggak terganggu lah ketika ketika main game ya, seperti itu. Oke, ketika kita geser ke atas seperti ini hanya ada kunci kecerahan teman-teman. Jadi untuk UI-nya saya rasa masih sederhana ya, seperti itu. Oke, nah gimana kalau ketika kita main game? Oke, kita coba untuk yang di bis simulator seperti ini. Nah, untuk game space-nya ini udah jalan. Oke, kita lihat ya, seperti ini. Nah, ketika game space-nya udah jalan, seharusnya itu untuk game asisten udah ada di sini teman-teman. Biasanya kan untuk ini ya, bentuknya ya biasanya kotak putih ataupun ada hijau di tepinya seperti itu. Tapi di sini nggak ada seperti itu. Nah, ini ada di mana? Kalian perhatikan untuk yang di pojok kanan atas, kalian bisa geser seperti ini ya. Nah, ini baru akan muncul. Pertama kita pasti akan bingung teman-teman. Jadi cara mengaktifkannya di mana? Oke, kita fokus yang ada di dalamnya seperti ini. Di sini ada Messenger, WhatsApp, notifikasi bertitik, putar otomatis, tolak panggilan, sama perekaman layar. Dan ini nggak bisa ditambahkan untuk yang lain ya teman-teman. Nah, di sini udah ada notifikasi bertitik, kita bisa klik. Jadi yang membedakan di versi sebelumnya, versi 1 itu biasanya ini teman-teman, notifikasi bertitik. Nah, ini ada WhatsApp, WeChat, Telegram, Messenger, pesan, sama lain teman-teman. Nah, ada juga kecepatan, opasitas, sama notifikasi di layar maksimal. Nah, ini misalkan ada chat WhatsApp masuk, itu nanti akan jalan di sini teman-teman. Jadi jalan dari kanan ke kiri ya. Jadi berjalan seperti itu, dan kalian bisa atur untuk kecepatan maupun opasitasnya. Kalian juga bisa menonaktifkannya dengan cara blokir tadi ya. Oke, nah untuk selanjutnya adalah game space versi 4 teman-teman. Jadi untuk versi 4 sendiri itu support di ColorOS 7 maupun di Android 10. Oke, kita bisa klik seperti ini, klik info aplikasi. Nah, di sini saya udah baru aja menginstal versi 4.0 ya teman-teman. Nah, kalau kalian misalkan pengen install, kalian harus hapus terlebih dahulu untuk game space di versi sebelumnya. Oke, nah di sini kita bisa klik buka seperti ini teman-teman, klik buka. Oke, kita fokuskan dulu untuk kameranya ya. Oke, nah di sini kalian bisa lihat ini adalah tampilan dari game space versi
4.0 teman-teman. Oke, nah di sini kalian akan dimintai perizinan terlebih dahulu, klik izinkan. Nah, ini adalah tampilan dari GameSpace 4.0 teman-teman. Oke, nah sekilas di sini hampir sama dengan di GameSpace versi sebelumnya atau di versi 2. Di sini terlihat beberapa game yang udah terinstall dan terintegrasi secara otomatis di GameSpace. Kemudian ketika kita klik titik 2 yang ada di pojok kanan atas, di sini akan muncul pengaturan. Kemudian di sini kalian bisa lihat sendiri ada sembunyikan ikon di gambar layar, luncurkan animasi layar sama game assistant seperti itu. Kurang lebih hampir sama ya dengan yang di GameSpace versi 2. Oke, kemudian di sini kalian bisa lihat ya teman-teman untuk di bawahnya seperti itu. Oke, di sini ada indikator untuk performa CPU sama performa GPU. Nah, kalau di GameSpace versi 2 tadi kan untuk modenya itu kan ada di sebelah sini ya. Ini udah pindah untuk user interface-nya juga lebih ramai teman-teman. Oke, ketika kita tarik ke atas seperti ini, nah kalian bisa lihat ya teman-teman. Di sini ada mode hemat baterai, seimbang sama kompetisi. Jadi sebenarnya hampir sama aja, tapi untuk user interface-nya atau tampilannya ini udah berubah ya teman-teman. Oke, kemudian ada kunci kecerahan layar, ada prioritas jaringan sama akselerasi jaringan. Ada juga sama blokir notifikasi sama tolak panggilan ya teman-teman. Oke, kita fokus coba masuk di gamenya. Kita klik seperti ini. Oke, nah di sini akan muncul GameSpace-nya. Nah, ini teman-teman, kalau yang di GameSpace versi 2 itu yang hijau-hijau seperti ini atau game asistennya atau kotak itu nggak muncul teman-teman. Tapi di sini untuk yang GameSpace versi 4 itu udah muncul. Jadi kita nggak bingung ya seperti itu. Nah, tampilannya juga beda dengan yang di GameSpace versi 2. Untuk yang versi 2 tadi kita mengaktifkan dari pojok kanan atas maupun pojok kiri atas, tampilannya pun ada di tengah. Nah, ini udah ada di sebelah kiri teman-teman. Oke, kita perhatikan untuk beberapa ikonnya. Di sini ada CPU, GPU sama FPS. Kemudian untuk beberapa aplikasi yang support di game asisten atau GameSpace, di sini ada Messenger, WhatsApp, notifikasi, tolak sama gambar layar sama rekaman seperti itu. Nah, misalkan kalian pengen menambahkan untuk beberapa aplikasi lain, itu kalau nggak terdetek di sini kemungkinan besar nggak support ya teman-teman. Jadi untuk GameSpace versi 4 ini belum bisa menambahkan beberapa aplikasi, cuma aplikasi yang emang support. Oke, kemudian untuk notifikasi kita bisa klik seperti ini, notifikasinya pun sama teman-teman. Tapi untuk tampilannya di sini ada segi 6 ya, seperti ini tadi bundar kalau nggak salah seperti itu. Oke, notifikasi bertitik support di WhatsApp, di chat, Telegram, Messenger, pesan sama lain. Kita bisa mengatur kecepatan, opasitas, notifikasi di layar maksimal seperti itu. Nah, buat yang belum tahu tadi seperti chat masuk seperti itu ya. Jadi berjalan dari kanan ke kiri lah seperti itu. Oke, kalau menurut saya GameSpace di versi 4 ini kalau dibandingkan dengan di versi 2, saya lebih suka yang versi 4 teman-teman. Secara tampilannya juga lebih enak, lebih kaya seperti itu, lebih banyak. Dan untuk menurut saya ini stabil untuk di perangkat Android 10 ya, ketika saya memakai di Oppo A9 2020. Nah, sebenarnya juga ada GameSpace yang versi 4.1 berapa, terus 155 atau satu berapa ya, nanti saya sertakan linknya aja ada di deskripsi seperti itu. Tapi itu kemungkinan support di Realme. Saya coba di Oppo A9 saya di Android 10 itu nggak bisa teman-teman. Kalian coba aja di Realme ya seperti itu, karena untuk 4 biasanya emang support di Android 10. Oke, mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan terkait mengenai GameSpace yang support di Android 10. Kalian juga misalkan tinggalkan komentar di bawah apakah support atau enggak. Kemudian kalau misalkan ada yang kurang pas atau perlu ditambahi, kalian komentar aja di bawah. Kita sharing bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Oke, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. See you next time. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.